Permisi Mbak. Ya. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mbak. Pagi juga Mbak. Jadi gini, ibu saya itu mengeluhkan kalau dia itu susah berjalan Mbak. Terus kadang juga bahkan nggak bisa berjalan. Oh iya Mbak, Ibu Mbak susah berjalan karena didiagnosa stroke ya Mbak? Iya. Oh ya, besok saya akan memberikan edukasi kepada keluarga Mbak. Apakah Mbak setuju? Baik Mbak, setuju. Ya. Besok, kita ketemunya besok di ruang konseling ya Mbak? Iya. Ruang konseling, bagaimana edukasinya. Dan untuk sementara waktu, ibunya Mbak pakai kursi roda dulu ya Mbak? Oh iya Mbak. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya Mbak ya. Ya. Permisi. Ya. Iya pagi Mbak. Bapak nemenin Bu Sari sendiri ya? Iya Bu, ya? sendiri soalnya istri saya lagi jualan. Entah cari apa. Oh itu dia. Permisi Mbak. Oh iya. Ada apa ya Mbak? Jadi Bu, hari ini saya akan melakukan edukasi sesuai kontrak kita kemarin. Untuk edukasinya nanti tentang penyakit Ibu. Jadi di sini kita akan melakukan edukasinya di ruang konsul jam 10 ya Bu ya? Oh iya. Saya tuh udah bosan di kamar, kursi roda juga. Jadi Ibu, hari ini Ibu tidak akan diapa-apakan ya Bu. Hari ini saya hanya akan memberikan edukasi tentang penyakit Ibu. Nanti semacam memberikan materi atau teori agar Ibu bisa lebih memahami atau mengetahui tentang penyakitnya ya Bu ya. Selamat pagi Bu, Pak. Selamat pagi. Gimana ibu saya tidur nyenyak semalam? Enggak Iya. Katanya ibu saya udah pengen jalan tanpa pakai kursi roda ya. Nah, nanti saya dan rekan saya akan memberikan edukasi tentang penyakit ibu dan sekalian memberikan tentang manajemen injury ya Bu. Bu Pak, gimana ibu dan setuju? Nah, baik nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Maaf sebelumnya perkenalkan diri, saya Pradita dan ini rekan saya Aldi. Baik, apakah ada yang ditanyakan Pak Bu? Kalau begitu langsung saja ya Pak. Jadi Kak. baik Pak, kalau begitu kita mulai saja ya Pak ya. Iya silakan. Untuk stroke sendiri itu adalah suatu penyakit defisit neurologis akut yang tadi untuk tanda dan gejalanya muncul sesuai dengan bagian otak yang terganggu ya Pak ya. Jadi Pak, untuk faktor resiko dari stroke ini bisa diakibatkan karena genetik, jenis kelamin, gaya hidup yang kurang baik seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, dan juga adanya penyakit DM. Kan Pak? Belum. Mungkin belum Mbak. Kalau begitu lanjut ya Pak ya. Iya, silakan. Untuk pemeriksaan stroke ini kita bisa melakukan CT scan. CT scan ini berfungsi sebagai membedakan antara penyakit stroke iskemik dengan penyakit stroke perdarahan. Nanti CT scan-nya kita bisa melakukan di bagian kepala begitu ya Pak ya. Iya. Apakah ada yang ditanyakan? Berarti ibu saya nanti akan dilakukan tindakan itu ya Mbak ya? Baik, untuk kemungkinannya hanya pemeriksaan CT scan ya Mbak. Oh iya. Masih ada yang ditanyakan lagi Mbak? Tidak. Jadi untuk cek kesehatan itu sangat penting Mbak ya. Pak, kalau begitu kita mulai saja ya Pak. Untuk manajemen pencegahan injury ini kita bisa melakukan 3 tindakan. Untuk tindakan yang pertama nanti ada pemeriksaan fisioterapis. Kita bisa kolaborasi dengan dokter dan juga tugas fisioterapi. Lalu yang kedua bisa melakukan cek gula darah rutin. Dan yang ketiga kita bisa melakukan senam lansia dengan rutin. Begitu ya Pak ya? Jadi dapat disimpulkan ya Pak Bu, stroke itu merupakan penyakit neurologis akut yang terjadi secara tiba-tiba dengan tanda gejala di daerah otak ada yang terganggu ya Pak Bu. Apakah ada yang belum jelas Pak Bu?
Jadi untuk cek kesehatan itu sangat penting Mbak ya. Betul Pak, cek kesehatan sangat penting karena untuk mengetahui apa saja betul sekali ya Pak. Jadi untuk memeriksakan kesehatan itu sangat perlu karena untuk mengetahui dan mengontrol kesehatan Bapak sendiri. Misalnya mengecek tekanan darah ya Pak. Iya. Kalau begitu ya udah Mbak. Kalau begitu saya besok akan detik untuk senam lansianya dan juga mengecek kesehatan ya Mbak, biar saya juga bisa jalan lagi seperti semula. Baik ya Bu, jadi sudah paham Bu bagaimana cara mengecek kesehatan ya, untuk baik Bu, sudah paham untuk cara menjaga kesehatannya Bu? Iya Mbak. Jadi sudah paham ya Pak Bu cara menjaga kesehatannya? Paham Mbak. Ya. Baik, cukup sekian dan terima kasih ya Pak Bu. Bila ada kesalahan, kami berdua mohon maaf. Terima kasih Mbak ya. Terima kasih Ya. Assalamualaikum.